itu, Henny kembali merasakan nyeri di ulu hati. Sudah hampir seminggu keluhan itu datang berulang. Awalnya ia mengira hanya sakit mah biasa, tetapi rasa panas di dada dan mual semakin sering muncul. Masih sakit juga. Dari tadi aku lihat kamu cuma pegang perut. Iya, setiap habis makan rasanya pedih sekali. Ini minum air dulu. Emang udah minum obat? Udah, aku beli obat mah biasa di warung, tapi cuma mendingan sebentar. Kalau gitu jangan ditunda lagi. Takutnya bukan mah biasa. Kita ke rumah sakit aja ya biar diperiksa dokter. Iya deh, semoga cepat ketahuan penyebabnya. Selamat pagi Bu, selamat datang di rumah sakit. Ada yang saya bisa bantu Bu? Pagi Pak, saya ingin berobat. Baik Bu, silakan menuju loket pendaftaran terlebih dahulu. Henny terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Selamat pagi, selamat datang di rumah sakit. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, kami ingin berobat. Sudah beberapa hari ini dia mengeluh sakit di bagian ulu hati dan semakin sering kambuh. Baik Mbak, apakah sebelumnya pernah berobat di rumah sakit ini? Belum, ini pertama kali. Baik, mohon KTP dan kartu BPJS atau kartu berobat jika ada. Maaf Ibu, saya belum punya BPJS. Baik, nggak apa-apa Mbak. Berarti pendaftarannya menggunakan pasien umum ya? Baik Bu. Boleh saya minta KTP-nya? Oh boleh. Terima kasih, saya cek datanya terlebih dahulu ya. Baik Mbak. Ini KTP-nya Bu. Datanya sudah selesai saya cek. Untuk keluhannya saya tuliskan nyeri ulu hati, dada terasa panas dan mual. Nanti akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Nomor antrian Ibu A17. Silakan menuju poli penyakit dalam di sebelah kiri. Nanti akan dipanggil oleh perawat. Baik, terima kasih. Terima kasih, semoga lekas sembuh Ibu. Henny menunggu hingga namanya dipanggil oleh perawat untuk melanjutkan proses pemeriksaan. Atas nama Ibu Henny, ya saya, boleh ikut ke ruangan saya? Baik, sebelum bertemu dengan dokter, saya akan periksa tanda-tanda vital terlebih dahulu ya. Dimulai dari tensi. Pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan langkah awal yang penting untuk membantu dokter menilai kondisi umum pasien sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 120 per 80, ini termasuk normal ya Bu. Selanjutnya saya akan periksa suhunya. Untuk mengukur suhu tubuh silakan menggunakan termometer. Ini Bu. Oke, untuk suhunya 36 derajat, ini termasuk normal ya Bu. Selanjutnya saya akan periksa denyut nadinya ya. Boleh sini Bu. Baik, untuk semuanya masih terlihat normal. Sebelum bertemu dokter, saya ingin bertanya tentang keluhannya sedikit. Kurang lebih seminggu, awalnya hanya perih sedikit. Tapi sekarang dada juga terasa perih dan sering mual. Apakah pernah sampai muntah? Pernah sekali. Kalau makan bagaimana? Kadang malah tambah sakit. Setelah makan pedas, kalau terlambat makan juga langsung kambuh. Baik, untuk semua pemeriksaan ini saya akan sampaikan kepada dokter untuk membantu proses diagnosis. Selamat pagi dok, atas pasien ini sudah siap diperiksa. Silakan masuk. Kemudian Henny memasuki ruang dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Saya sudah menerima hasil pemeriksaan awal dari perawat. Sekarang saya pengen dengar langsung keluhan dari ibu. Apa yang paling ibu rasakan sekarang? Sudah hampir seminggu ini ulu hati saya sangat perih dok, dan seperti terbakar sampai ke dada. Saya juga sering mual, terutama kalau terlambat makan. Apakah rasa panasnya sampai ke tenggorokan? Iya dok, kadang mulut juga terasa perih. Apakah ibu sering minum kopi, sering makan pedas mungkin, atau makan tidak teratur? Iya dok, saya sering terlambat makan dan tidak tahan. Saya juga sering makan pedas dan minum kopi setiap hari. Baik, saya akan periksa bagian perut ibu terlebih dahulu.
Baik, sebentar ya. Baik Bu, dari keluhan dan hasil pemeriksaan tadi kemungkinan besar Ibu mengalami GERD. Kondisi ini terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi itu yang menyebabkan ulu hati terasa perih, kadang mual, dan mulut terasa pahit. Apakah penyakit ini bisa sembuh, Dok? Bisa, asalkan ibunya disiplin menjalani pengobatan dan memperbaiki pola hidup. Baik, di sini saya akan meresepkan beberapa obat. Di sini ada antasida untuk menenangkan asam lambung, ada farmotidin untuk mengurangi produksi asam lambung, sama omeprazol ya untuk menekan produksi asam lambung. Selain itu, saya menyarankan ibu makan tepat waktu, jangan makan yang pedas, yang bersoda, yang asam, atau minum kopi setiap hari. Dan jangan langsung tidur setelah makan. Silakan bawa resep ini ke instalasi farmasi rumah sakit ya. Ya baik, terima kasih dok. Oke, sama-sama. Semoga sembuh ya. Terima kasih dok. Selamat siang Ibu, selamat datang di instalasi farmasi. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang ibu. Saya ingin menebus obat dari dokter. Ini resepnya Pak. Sebentar ya. Apa yang? Baik Bu Heni, saya akan memeriksa resepnya terlebih dahulu. Ini resepnya. Iya Kak. Sebelum kita menyiapkan obat, kita cocokkan terlebih dahulu nama obat pada resep dan obat yang ada. Baik Kak. Tolong ambilkan obat yang ada di resep. Baik Kak. Dalam proses pelayanan kefarmasian, setiap resep harus diperiksa dengan teliti. Saya periksa dulu ya obat yang kamu ambil apakah sesuai dengan resep. Nama pasien, nama obat, dosis, jumlah obat, hingga tanggal kadaluarsa diperiksa kembali untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat. Baik, obat yang kamu ambil sudah lengkap. Sekarang buatkan etiket untuk masing-masing obatnya. Baik Kak. Ini Kak udah jadi. Baik, sekarang kita masukkan obat ke dalam etiket yang sudah kamu buat. Baik Kak. Asisten apoteker memeriksa kembali etiket dan kelengkapan obat, kemudian menyerahkannya kepada apoteker untuk pemeriksaan akhir dan konseling. Obatnya sudah selesai, mohon dicek kembali. Baik, terima kasih Pak. Baik, obatnya sudah sesuai. Baik, Bu. Ini obatnya ada 3 macam, ranitidin, omeprazol, dan antasida. Diminum 3 kali sehari sebelum makan. Ini obatnya ya Bu Heni. Terima kasih Bu. Sama-sama. Setelah menerima obat dan mendapatkan penjelasan dari apoteker, mereka kemudian menuju kasir untuk menyelesaikan proses pembayaran. Selamat siang Bu, apakah pelayanan di poli dan instalasi farmasi sudah selesai? Siang Pak. Baik Bu, mohon kartu berobat dan bukti pelayanan dari instalasi farmasi. Baik, saya cek terlebih dahulu ya. Data atas nama Ibu Heni Nuroni sudah sesuai. Total biaya pemeriksaan dokter, pelayanan farmasi, dan obat yang diterima hari ini sebesar Rp185.000. Baik, pembayarannya sudah saya terima. Ini siro pembayaran dan kartu berobat Ibu. Mohon disimpan sebagai bukti pembayaran. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh. Sama-sama Pak. Melalui video ini kita belajar bahwa GERD adalah penyakit naiknya asam lambung ke kerongkongan yang dapat menimbulkan seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, mual, dan mulut terasa pahit. Penanganan GERD tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga memerlukan perubahan pola seperti makan secara teratur, menghindari makanan pedas, asam berlemak, minuman berkafein, serta tidak langsung berbaris setelah makan. Selain itu, pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam memastikan pasien menerima obat yang tepat, memahami cara penggunaan obat, serta memperoleh edukasi
agar pengobatan itu berjalan aman, efektif, dan mencapai hasil yang sangat optimal. Mari kita lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dengan tidak mengabaikan gejala yang muncul. Menggunakan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengobatan yang tepat, kepatuhan minum obat, dan gaya hidup sehat adalah kunci untuk mengendalikan GERD dan meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih telah menyaksikan.